Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250169. Ingin mempresentasikan tugas UAS dengan dosen Bapak Hendra Permadi STMM, mata kuliah pengantar ekonomi makro, yang berjudul yaitu pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintahan. Di sini ada pendahuluan. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi pun dijalankan. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk mengelolanya, yaitu satu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, dua berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Satu, pengangguran normal dan friksional. Dua, pengangguran siklikal. Ketiga, pengangguran struktural. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Yang di sini yang pertama ada pengangguran normal atau fleksibel. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Para pengangguran ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang saat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerjaan, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Kedua, pengangguran siklikal. Ada kalanya pemerintahan agraret lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha ke menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya, permintaan agreta menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian. Penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaannya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagainya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri termasuk menurun. Dan sebagai pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang digolongkan sebagai pengangguran struktural dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Sebegitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kala robot telah menggantikannya. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama di sini ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi pengangguran tenaga kerja,
atau akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, atau apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Yang ketiga di sini ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini termasuk terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, eh, penyebab karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka yang terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyebab karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Penganggur ini digolongkan sebagai penganggur bermusim. Yang keempat ada setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagainya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 minggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris underemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Menyediakan lowongan pekerjaan. Maka untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu, kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Meningkatkan kenaikan kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Tujuan bersifat ekonomi. Di sini ada memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapat. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran. Semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan, seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekal atau menurunkan upah golongan pendapatan. Tujuan bersifat sosial dan politik. Yang pertama, di sini ada meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting apabila kebanyakan anggota dalam satu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan. Berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan pembelanjaan, maka secara langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Yang kedua, ada menghindari masalah kerja. Di satu pihak, pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan. Akan tetapi, di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Sewa rumah harus dibayar. Keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makan dan biaya sekolah anak-anak mesti terus dibayar. Tujuan bersifat sosial dan politik selanjutnya ini ada yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlu untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik.
Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama di sini ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian perkembangan dengan pesat kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Dua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian perkembangan dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan harga produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Yang ketiga, inflasi diimpor. Inflasi yang dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting artinya dalam proses produksi barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaik biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak lebih 2 atau 3% setahun. Malaysia dan Singapura adalah dua dari negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi merayap. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Di Indonesia, sebagai contoh, pada tahun 1965 tingkat inflasi adalah 500% dan pada tahun 1966 ia telah mencapai 650%. Ini berarti tingkat harga-harga naik 5 kali lipat pada tahun 1965 dan 6,5 kali lipat pada tahun 1966. Inflasi merayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk mengalahkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dan kenaikan upah. Maka dari inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Sebagai akibatnya, kenaikan harga-harga yang berlaku terutama mengakibatkan pertambahan dalam keuntungan perusahaan-perusahaan. Untung yang lebih besar akan mengalahkan pertambahan investasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlaku inflasi merayap untuk mengalahkan pertumbuhan ekonomi hanya sesuai apabila dalam langkah panjang inflasi merayap dapat dikendalikan. Golongan ahli ekonomi yang menentang kebijakan mengalahkan inflasi merayap berpendapat bahwa inflasi merayap yang tidak terkendali pada akhirnya akan menjadi hiperinflasi. Sumber adanya hiperinflasi. Hiperinflasi sering berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu cara ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih dari uang 11 perbelanjaan pemerintahan yang terlebih tersebut akan cepat bertambah pengeluaran agregat.
Pada umumnya, sektor perusahaan tidak akan mampu menghadapi kenaikan pengeluaran yang sangat berlebihan, dan sebagai akibat harga-harga akan naik dengan cepat. Pemerintah selalu akan berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara akan dijalankan pemerintah untuk mengurangi kesehatan jalannya inflasi. Efek buruk inflasi. Sini yang pertama ada inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan mengalahkan perkembangan ekonomi. Biaya yang harus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi, antara lain tujuan ini dicapai dengan memberi harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan. Oleh karena itu, pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini. Investasi produksi akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibat lebih banyak pengangguran akan ada. Kedua, inflasi kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama, ada inflasi akan menurun pendapatan real orang-orang yang berpendapat tetap. Inflasi akan mengurangi kekayaan. Dan yang terakhir ada memperburuk pembagian kekayaan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.